سلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
Hadirin Bapak Ibu jamaah, mari kita buka taklim kita dengan doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan, baik kenikmatan yang berada dalam jiwa kita berupa keimanan, keyakinan kita terhadap Islam, nikmat yang ada pada badan kita berupa kesehatan dan kekuatan, juga nikmat yang mengitari badan kita. Ada keluarga, ada suami, istri, anak-anak, ada pekerjaan, ada harta benda, juga kenikmatan yang menjadikan kita tidak jauh dari Allah berupa hidayah dan rahmatnya, taufik dan inayahnya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang kita cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sebagaimana kita berupaya mensyukuri nikmat yang ada dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah, sesungguhnya setiap waktu pergantian hari, kesempatan yang bergulir adalah merupakan tantangan dan ujian keimanan kita. Karena sesungguhnya keberadaan tugas untuk menjaga keimanan itu lintas waktu, lintas kesempatan, lintas keadaan. Karenanya jangan sampai di antara kita ada yang melepaskan diri dari keimanan atau bahkan membiarkan iman itu surut atau lepas dari kehidupan kita. Seupaya kita punya kekuatan, kemampuan, kita gunakan bagaimana iman itu harus bertahan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dan bahkan kita bawa hingga nyawa ini diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman mereka orang yang punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Aqidatul Muslim fi Daw'il Quran was Sunnah An-Nabawiyah, Syekh Khalid Abdurrahman beliau mengatakan bahwa al-imanu qaulun wa amalun wa ma'rifatun
Iman itu adalah qaulun, ucapan, sebuah ikrar, penyertaan, wa amalun, dan amal, action, pekerjaan, perbuatan, wa ma'rifatun, dan mengenal yang diimani yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui dan juga memahami. Hadirin, yazidu bitta'ah, iman itu menjadi bertambah, kata beliau, dengan banyak menjalankan ketaatan, wal ibadati lillah, dan beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu, dan iman itu akan berkurang dan melemah, bil maksiyati, dengan banyak melakukan kemaksiatan, wal fiski, dan banyak melakukan kefasikan. Fasik artinya keluar dari tatanan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita melakukan pelanggaran demi pelanggaran dalam kehidupan ini, pasti kita akan mengalami kelemahan iman, penurunan iman. Iman kadang naik, kadang turun. Saat kita melakukan kefasikan, senyampang dengan itu iman akan surut, menurun, dan bahkan kemudian menghilang. Sekiranya kefasikan itu sering dan banyak kita lakukan, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Terkadang orang akan begitu kuat imannya, bertahan imannya, berada dalam posisi yang aman saat kondisinya memungkinkan, nyambut gawe enak, awake yo seger waras, keluarganya baik-baik saja, istrinya manut, anaknya nurut, karyawannya masya Allah rajin-rajin. Bisa jadi iman akan baik-baik saja, tetapi akan begitu berbeda kalau kesehatan menurun, kalau kemudian perolehan daripada pundi-pundi hartanya menurun. Bisa jadi iman itu tidak bertahan baik lagi, tidak berada dalam posisi yang terbaik lagi, atau mungkin kondisi, keadaan, masalah, problem yang bertubi-tubi menghimpitnya sehingga membuat sesak dadanya, pikirannya ruwet, maka iman itu bisa menurun. Iman itu bisa menurun. Karenanya menjadi tugas besar kita dalam kondisi apapun, keadaan seperti bagaimanapun, bagaimana kita tetap mempertahankan iman, dalam arti kita selalu berada di jalan Allah, kita selalu meyakini adanya kekuasaan Allah, pertolongan Allah, hidayah Allah, bahkan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh lepas. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang berkeyakinan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh contoh dan seluruh daripada qudwah dan uswah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipegangnya, diikutinya, tidak mengurangi keyakinannya sekecil apapun bahwa seluruh yang dibawa Nabi benar adanya, seluruh yang dipesankan oleh Nabi mutlak kebenarannya, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada keraguan, kegamangan dalam hati sedikit pun tidak ada.
Tsumma lam yartabu. Karenanya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian mereka orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, lam yartabu. Mereka sama sekali tidak ragu-ragu, tidak pernah gamang kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwar Razzaq, Dia Allah yang memberi rizki. Huwal Hayy, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Huwal Qayyum, huwal Awwal, huwal Akhir, wal Zahir, wal Batin, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, seluruh daripada apa yang ada dalam kehidupan kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana alaikum raqiba. Apapun yang kita lakukan selalu diperhatikan oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuntit oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahzan, jangan takut. Innallaha ma'ana, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makna kepada kita semua, insya Allah. Asal kemudian kita membangun bangunan yang tegak, tiang-tiang pilar-pilar keimanan yang kuat menjulang tinggi hingga sampai jaduk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibangun di waktu-waktu kosong, di waktu-waktu lapang, di waktu-waktu luang, di waktu-waktu senggang, bahkan dalam kondisi sesibuk apapun, bangunan ini tidak boleh kita lepaskan. Ta'arraf billahi firraha, kenalkan dirimu kepada Allah, setorkan mukamu kepada Allah di dalam waktu lapang, luang, senang. Laporan terus kepada Allah, mendekat kepada Allah, mepet nang Gusti Allah. Sesulit apapun, sesibuk apapun, tetap hubungan sama Allah dibangun. Sesenang apapun, segembira apapun, tapi jangan lupa tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifka fi syiddah, saat-saat kita membutuhkan, saat-saat kita kesulitan, saat-saat trouble kehidupan ini mendera kita, ya'rifka fi syiddah, Allah akan sekonyong-konyong menolong kita, membantu kita, memberikan pertolongan kepada kita. Allahumma kok usah wedi. Wong dhewek wis terus hubungan nang Gusti Allah. Saat kita terpuruk lalu Allah meninggalkan kita, tidak akan terjadi. Kalau Allah selalu didekati, Allah lebih dekat lagi. Kalau Allah Subhanahu wa taala selalu diperhatikan, Allah lebih memperhatikan lagi. Karena itu maka orang-orang yang beriman dalam kondisi apapun tidak akan pernah meragukan Allah, bahwa Dia Maha Penolong, kita tidak meragukan lagi. Bahwa Dia Maha memberikan rizki, kita tidak ragu lagi. Lam yartabu, Allah Subhanahu wa ta'ala diyakini bagi mereka orang yang beriman tidak pernah ragu-ragu. Allahumma amin. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berjuang membela Allah, agama Allah, syariat Allah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi kepentingan daripada agama, kepentingan daripada syiar dibela. Dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Kalau mereka memiliki harta dikeluarkan. Kalau mereka punya kemampuan finansial ditasarrufkan untuk memperjuangkan syiar Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu perang ya beli peralatan perang, siapkan kudanya, siapkan pedangnya, siapkan tombaknya, siapkan
panahnya dan yang lainnya. Itu kalau dulu. Kalau sekarang, ya siapkan fasilitas-fasilitas yang di situ ditegakkan agama Allah, dikumandangkan syiar Allah. Ada pesantren, ada diniyah, ada TPQ, ada madrasah, ada masjid, ada musola, ada majelis taklim. Silahkan keluarkan harta Anda untuk membersatukan mereka, untuk menegakkan syiar-syiar tersebut. Perjuangan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Wa anfusihim, dan juga jiwa-jiwa mereka sing duwe duwe, sing gak duwe apa-apa, ya nek duwe kekuatan ya kekuatane, duwe waktu nih, duwe pikiran-pikirane. Nggih. Gak kudu kanggo duwe. Kalau Anda punya kecerdasan pikiran, gunakan untuk memikirkan bagaimana nasib umat Islam, bagaimana ulama-ulama ini membela dan mensyiarkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Kalau Anda punya dukungan. Kalau Anda punya tanda tangan. Kalau Anda punya kekuasaan. Jika yang dibutuhkan itu adalah jiwa, maka satu-satunya nyawa yang kita punya ini juga dituntut untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau itu sudah sampai pada waktunya. Nek kaya ngeten iki nggih, mung gak ono berang. Nggih tenaga pikirane, kalau tidak punya uang dukungannya. Nggih ta? Bu, Pak. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar imannya, teruji imannya, betul-betul. Kalau dia loyal kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia bisa dipertanggungjawabkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka mereka belum teruji keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-imanu uryanun. Iman itu uryanun. Iman itu masih telanjang. Iman itu masih telanjang. Walibasuhut taqwa. Pakaian keimanan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya terkait dengan hal ini ada yang menyatakan bahwa iman itu sebetulnya urusan keyakinan dalam hati, tetapi itu tidak berdiri sendiri. Karenanya iman juga menuntut amal. Maka ada satu riwayat yang mengatakan al-imanu ma'rifatul qalbi wa qaulun bil lisan, nggih, wa amalun bil arkan. Tidak hanya keyakinan, tapi juga action, amal. Karenanya iman itu kalaulah umpamanya diartikan sebuah keyakinan ada dalam hati, wong yakin itu kan gene hati. Tapi sapa sing diyakini Gusti Allah? Gusti Allah ngongkon salat ya salat. Gusti Allah ngongkon nuwun sewu jihad ya jihad. Ngongkon poso nggih poso. Monggo perintah Gusti Allah dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sedekah sedekah. Zakat zakat. Amal. Ya, action. Karenanya kalaulah amal itu juga menjadi praktek daripada ketakwaan kepada Allah, yang takwa juga berarti imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan perintah, meninggalkan larangan, maka orang-orang yang melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah memakaikan pakaian keimanan atas dasar iman percaya kepada Allah. Allah perintahkan sholat, kita melakukan sholat. Allah perintahkan puasa, kita lakukan puasa. Allah perintahkan zakat, kita lakukan zakat, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya nih, kapan kula sampean memahami tentang bahwa iman itu hanya percaya kepada Allah. Setan ya percaya setan. Iblis ini percaya karo Gusti Allah. Percaya, yo ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang hak,
Tuhan yang berhak disembah, yang maha kuasa. Tahu, percaya nih. Tapi dia tidak bertakwa ketika diperintah, gitu, untuk bersujud kepada Adam, dia nggak mau. Padahal itu perintah Allah. Kalau dia beriman, mestinya dia manut. Tapi dia tidak. Paham nggih? Makanya nek wong percaya tok nih padha karo iblis. Iblis ya percaya. Lha sampean percaya nang Gusti Allah, percaya. Engkau gak salat ya kapan-kapan. Masih iblis yang ngono. Percaya nang Gusti Allah. Tapi yo gak salat. Gak ibadah. Percaya. Nggih. Wazinatuhu al-haya. Mempersolek iman itu adalah sifat malu. Sifat malu. Malu kalau dia melakukan pelanggaran kepada Allah. Bagaimana kita tidak malu? Allah berikan nyawa, Allah berikan kehidupan, Allah kasih Masya Allah rizki. Yang kita injak ini buminya Allah. Yang kita hirup ini adalah apa? Iya, hembusan angin, ya. Yang ini kita punya kebutuhan, dan ini sumbernya dari Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kok kita disuruh untuk menjaga diri untuk tidak melakukan pelanggaran, lalu kita melanggarnya, tidak mau? Berarti kan nggak punya malu kita. Karenanya malu itu juga menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Ada lisan, ada mata, ada telinga, ada juga otak ini yang kadang-kadang berpikir yang tidak-tidak. Ada perut dengan apa yang ada di sekitarnya, ada hati dan makanan yang masuk ke dalamnya. Sifat malu merupakan daripada perhiasan keimanan. Orang-orang yang beriman yang memiliki rasa malu, maka imannya menjadi indah. Ibaratnya omah ngono dicet, ono modele, nggih ta? Nek ono omah terus gak kathik dicet, gak ono modele sapa anane, iku jenenge omah. Ya omah biasa, gak ono modele. Baik. Wa thamratuhul ilmu. Buah daripada keimanan itu adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang mencari ilmu. Orang yang memiliki ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu Saudara, ada satu pernyataan terkait dengan hubungan antara ilmu dan iman, bahwa al-imanu, iman itu ya adalah al-ilm, ilmu kulluhu seluruhnya. Ketika orang itu beriman kepada Allah, inti daripada ilmu itu ya bagaimana orang itu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman itu fi sadril mu'min, bersemayam dalam dada, dalam hati orang yang beriman. Wala yatimul iman, tidaklah iman itu menjadi sempurna. Iman tidak akan menjadi sempurna illa bitamamil faraid, kecuali dia menyempurnakan kefarduan dalam kehidupan ini, kewajiban dalam kehidupannya. Tidak sempurna imane wong sing gak ngelakoni kewajiban. Tidak dikatakan baik iman seseorang bila dia tidak melakukan tanggung jawab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya oleh wong ngaku iman ya sapa ae.
tapi membuktikan bahwa dia imannya baik atau tidak, delokne dek ibadah apa ora. Ngono. Nggih. Enten apa mboten? Wong sing ngaku iman tapi gak tumon ibadah. Ngaku iman tapi ra tau nang masjid. Enten apa mboten? Sapa? Misanan mriku. Ya jaen, sampean sregep ya jao. Ojo sampean dhewe, jao. Bojone dijak, anake dijak. Ngoten lho. Nggih. Apa? Nggih dijak. Tidak akan sempurna iman seseorang kalau dia tidak ibadah. Jadi mau podo karo iblis iku mau, ya iman nang Gusti. Tapi dikongkon ibadah tidak gelem. Tidak mau. Apa bedanya? Mau percaya tok. Ngono. Ya ngaku nek Gusti Allah pangerane. Tapi wala salat, wala puasa, wayahe poso yo jedal jedil. Gak duwe isin belas. Kadhe awake gede pisan. Brengose sak kepel. Gak poso. Ngono. Wayahe bojone sahur melu, anake sahur dibarengi. Mari ngono terus gak poso. Engko wayahe buka disiki. Ya apa durung magrib wis buka dhisik. Sampeyan guyu kok kaya tau duwe pengalaman sampeyan, Pak. Ojo-ojo rek biyen yang ngono. Nah ini ketika dia tidak menyempurnakan kewajibannya sebagai hamba Allah, orang yang beriman, maka tidak dikatakan sempurna imannya. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-sunani, dan juga tidak menyempurnakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan iman itu urusannya bukan iman hanya kepada Allah, tapi iman kepada Nabi. Iman kepada Nabi kan percaya apa saja yang dibawa Nabi. Makanya kalau mau kula aturake nang sampean, wong iman nang Kanjeng Nabi niku nggih percaya apa ae sing diperintah Nabi, termasuk contoh qudwah uswah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Nabi ditiru. Soalnya ngiyakini sing dilakoni Nabi niku sunnah. Sunnah niku nek ngelakoni oleh ganjaran. Nek ditinggalno ya gak dosa, tapi nek dilakoni oleh ganjaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan tidak ada dari hamba ini yang melakukan kewajiban dalam kehidupannya kecuali Allah menyenanginya. Seneng Allah itu kalau kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kon salat, kon poso, nggih, dikongkon ngaji, dikongkon zakat, seneng si Allah. Seneng. Lalu kemudian dia menambahnya dengan melakukan sunnah, tidak ditinggalkan sunnah. Sing cilik-cilik dilakoni diopeni, istiqomah dalam menjalankan sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih menyenanginya, lebih demen lagi, lebih cinta lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi lisannya, menjadi tangannya, menjadi matanya, menjadi kakinya. Dengan itu dia beraktivitas. Artinya berarti dia menjadi kekasih Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, sekedar dimulai sing cilik-cilik gak masalah. Ya sekedar maca bismillah, koyoke bismillah, oh iku urusan gede. Wong bismillah iki dilakoni oleh nabi besar. Berarti ya amal ini bukan amal kecil, tapi amal besar. Kenapa? Karena dijalani, dilakoni, diamalkan oleh nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api maem nang donga, duduk cilik, gede ku. Soalnya Nabi Muhammad yang melakukan, yang mencontohkan. Maka amal sekecil apapun kalau dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu bukan amal kecil, tapi amal besar, bernilai besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang terkait terus dengan sunnah-sunnah nabawiyah ini, maka dia menjadi wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Gak kerasa lah.
dadi wali ora kudu pinter, ora kudu alim al-alama. Nggih. Kadang-kadang Masya Allah kan sering kula aturaken jenengan gara-gara ya menata sandal. Dengan menata sandal dia ingin membantu kaum muslimin, orang yang beriman, agar nek kapan metu teko masjid dia tidak kesulitan lagi mencari sandalnya. Ditotohno setiap kali 5 waktu berangkat sandale wong ditoto, dibalik ke depan, dibalik ke depan, ke depan, ke depan, sehingga wong metu teko masjidku gak usah karek menggok ngene nek, langsung pakai dan jalan. Nah, datang sandalnya dipakai langsung jalan. Dan noto sandal jadi wali ini Allah Subhanahu wa taala. Mau daftar? Mau daftar? Jadi wali ini Gusti Allah. Mudah. Iki. Masjid iki, sandal tok iku. Sampeyan toto. Tapi yang ngono. Sampai nek sombong gak iso sampean. Wong noto sandal koyok wong gak duwe pekerjaan. Koyok wong rendahan. Nggih to? Tapi ndak karo Anda tulus ditoto. Bismillah. Dengan itu Masya Allah orang yang pakai senang, ya Allah. Sapa sing noto sandal? Ya Allah. Seneng atine, ridho Allah Subhanahu wa taala. Wis ana sing noto sandal. Gua ono sing noto ya digawa bisa. Aku tahu kehilangan. Tak eman-eman tak singeteno, tak cepitno lho kono tambah ilang. Ini aku lihat rene nggawa sing elek-elek tak. Nek sing apik tak titipno. Kelasku sik ngono, timbang ilang. Kan mereka juga melakukan sunnah Rasulullah SAW. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Iku jenenge melokoto. Iya. Yang kecil-kecil nih. Toh panjenengan pernah mendengar gara-gara nulung anak kucing datang hujan, mari ngono kateren. Ngopo kateren niku? Ayo kedinginan. Berarti desa sampean. Padha karo aku, ya. Kateren itu kedinginan. Nah, dia ini kasihan. Ini kalau tak biarkan bisa mati. Akhirnya diambil, kemudian kain dibungkus ini, terus ditaruh di tempat yang aman, yang hangat, dan ditinggalkannya. Nggak menyangka dengan itu Allah Subhanahu wa taala ridho, lalu dia diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ning kulit sampean kepengin dadi wali Gusti Allah, nang ngelitero ndolek kucing kathuken. Lapo kon kok muter-muter gak ono kucing kathuken ta, Pak? Nah lapo kok ngaji iki dikongkon ndolek kucing katern. Tidak harus begitu. Suatu saat Anda berjalan, suatu saat Anda berada di mana, tahu ada hamba Allah, ada hayawan, ada binatang yang barangkali membutuhkan pertolongan, tolong karena Allah. Kita ndak tahu, ojo-ojo terus pas iku pas nepai ridhone Gusti Allah, Allah ridho, maka Anda bisa dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu yang setiap pagi dia ngasih makan. Apa? Kasih makan ikan. Tiap pagi makan ikan. Setiap pagi kasih makan ikan. Ikan kan dia akan mati kalau tidak dikasih makan. Kasih makan. Karena sampean yang punya peternakan ikan, niatono untuk ngasih kehidupan kepada mereka, membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngono, sampean tanam padi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada burung yang datang. Ya, Anda ridho. Ridho dimakan burung gitu loh, ridho. Orang ngomel. Gak terus nyuwun ono manuk empret sampean joko watu sampe ini dipau walang. Kon niku entek-entek ya aja ngono kaulane Gusti Allah. Ya kalau lah umpamane mau ngusir gitu ya diusir saja. Sudahlah.
Suatu saat dimakan Anda ridho, maka Anda telah memberikan kebaikan kepada burung dan itu diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi sedekah panjenengan. Ini dintekno ya apa? Yombo. Ada di daerah Lamongan. Suatu saat mereka petani padi itu begitu. Kadang-kadang tuh masya Allah tikus. Ya semalam kadang tuh habis Mbak. Iya. Nah ada cerita kakak saya itu di Lamongan itu begitu. Jadi musim tikus itu tetangga-tetangga itu yang punya sawah masya Allah habis. Kadang-kadang 1 hektar itu cuman dapat berapa sak, 10, 15, padahal biasanya bertonton. Saking begitu banyaknya tikus. Ono sing diobat, ono sing disetrum. Kadang-kadang tikusnya yo pinter niku setrum niku yo ngeles ya. Sing kesetrum sing duwe sawah. Jadi tikusnya tetep tahes, sing duwe sawah mati. Pirang-pirang gitu. Nah, kakak saya ini cerita, aku ya apa ya, sedih ya sedih. Tapi saking pegele ku akhire aku ku ya wis embo sapa sing ngongkon ya meneng-meneng nang nggone sawah. Tikus ya pangan-pangan, kau popo pangan-pangan sawahku, pariku ki pangan-pangan. Taku ya aja akeh-akeh aku manono wong bondo. Ya umanono aku ya koyo wong gendeng ngono, Pak. Ya, bicara sendiri. Ngoten niku subhanallah. Wah, ya wong niku lho Pak, panene oleh didik-didik. Dek rodok lumayan, dek rodok kathah. Terbaik tikus yo duwe pri ketikusan ini. Artinya bahwa kalau dia ngomong begitu pangan-pangan, berarti kan dia rela, ridho. Padha karo sedekah. Masih tikus anggitmu ya gak ono sing ngongkon. Enak. Jarno iki kak ngene gak sedekah. Kapan oleh akeh gak metu blas. Saiki ya ngene iki ae wis digarap ngene iki. Wong dalile tikus ku ya ngerti ya anadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya resik kok. Wong dalile anadzafatu minal iman. Ya resik kabeh sak sawah iku. Bu. Napa? Nah, sekedar hanya itu ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan insyaallah ridhonya, ya. Allahumma amin. Ini juga bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan iman, kewajiban ditegakkan, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dilakukan. Allahumma wala yafsudul iman. Iman tidak akan rusak selamanya illa bijuhudil faraidi was sunan, kecuali rusaknya iman itu dengan cara orang-orang yang beriman ini meninggalkan kewajiban. Ngaku iman oleh, tapi nuwun sewu, iman ibaratnya rumah ya iso roboh. Kena puting beliung ki roboh, kena angin puyuh roboh, kena lindung roboh, gitu. Iman sama, bisa datang angin puyuh, bisa datang kemudian lindu, apa lindu? Gempa, ya. Bisa datang kemudian banjir bandang, lindu, gempa, banjir bandang. Puting beliungnya iman itu adalah dengan kita menanggalkan kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Ngaku iman enggak tahu ibadah, entek imanmu. Roboh, ibaratnya omah ambruk. Omah api-api omah ini gak tinggoni rusak kok. Gitu. Wis modele sak karepmu api-api. Nek gak tahu ditempati rusak. Padahal kan logikanya nek barang gak tahu dinggo kan awet. Ternyata tidak. Tambah rusak.
Omah iki lho Pak teko tembok, Bu. Gak diramut, gak tinggoni rusak. Iman sama. Kalau kita tidak rawat iman itu dengan ibadah yang baik, kewajiban dilakukan, sholatnya tekun, tidak tahu tinggal, berbuat baik dalam kehidupannya, menebar cinta kasih sayang kepada yang lain sebagai satu tuntutan kesempurnaan iman. Kok kita justru malah tidak melakukan kewajiban ini? Maka iman itu juga akan hancur, iman itu akan rusak. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Wasunan dan sunnah-sunnah. Ngaku iman nang Gusti Allah, iman nang Kanjeng Nabi, nah gak ngereken sunnah-sunnah Nabi. Sekedar hanya makan dengan tangan kanan. Apa maca bismillah. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW tidak dipedulikan. Ada ingkarus sunnah, kelompok yang hanya meyakini Al-Quran sebagai satu panduan dalam kehidupannya, ya, bahwa satu-satunya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis dia katakan, oh bisa jadi ini ada unsur kebohongan ini, karena bagaimana mungkin bisa dikatakanlah pertanggungjawabkan kesterilannya, kemurniannya. Sudah banyak sekian tahun kapan Rasulullah hidup, lalu kemudian diriwayatkan fulan. Apakah tidak mungkin kemudian hadis ini lalu sampai kepada kita itu bukan yang orisinil, itu bukan yang sebenarnya? Bisa jadi kan? Akhirnya dengan keraguan ini setan masuk ke dalamnya. Iya jane. Pada akhirnya dia anti sunnah, menjadi kelompok ingkarus sunnah. Orang-orang yang tidak percaya ini, ingkar terhadap sunnah ini, mengaku beriman kepada Allah, tetapi imannya sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hancurkan, telah robohkan, senyampang dia ingkarus sunnah. Ada kelompok-kelompok hanya Quran saja. Padahal ada banyak hal yang tidak dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Bagaimana praktek daripada sholat ini? Gitu. Sujud itu kaya apa? Ya Quran kan paling nyebut mek sujud ngono tok. Tapi prakteknya sujud kayak apa? Prakteknya rukuk kayak apa? Nggih napa? Lalu doanya dalam sholat itu apa saja? Ono do Quran. Ono. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus nek gak kapan melu sunnah, terus nek salat maca apa? Niru sapa? Enten apa mboten kelompok? Ada. Saya pernah menemukan begitu. Iya. Termasuk diantaranya, tidak ada larangan orang sholat bagi yang haid itu tidak ada. Akhirnya karena mereka hanya pegang Al-Quran, dia tidak ngerti tentang sunnah. Ngongkon bojo-bojo nih masih haid ya tetap sholat aja. Jarene wong nduk Quran dak ono larangane. Ini ingkarus sunnah. Dan maka orang-orang yang semacam ini mengaku iman, tapi imannya gugur, rusak, senyampang dia tidak menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman naqasa faridatan bighairi juhudin uqiba alaiha, maka barang siapa yang tidak melakukan yang wajib tetapi tidak ada unsur kesengajaan untuk menolak kewajiban itu, ya tidak apa-apa, ya dosa, cuman diberi iqab, diberikan siksa gitu saja. Waman atammal faraid wajabat lahul jannah, dan barang siapa yang menyempurnakan yang wajib maka wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menegakkan kefarduan, kewajiban,
bahkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sebagai upaya untuk menyempurnakan iman kita, menjaga iman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.